warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam acara bongkar-bongkar PC. Oke, di sini kita akan bongkar-bongkar sekaligus mau menjelaskan beberapa komponen yang ada dalam CD ini. Cek it out ya. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Sahrul Debi Hadiri. Saya di sini ditugaskan untuk membongkar PC. Sebelum kita membongkar PC, ada 3 hal utama sebelum membongkar PC. Siapkan toolkit, pastikan tempat yang aman, dan kita sudah siap membongkar PC ini. Pertama-tama kita harus membuka baut dari casing. Kedua, kita casingnya. Selanjutnya kita membuka kabel SATA dari mainboard ke CD-ROM atau DVD. Selanjutnya kita bongkar kabel SATA dari mainboard ke harddisk. Selanjutnya kita bongkar kabel-kabel dari power supply. Di sini ada pinnya, kita bongkar. Kita akan kenalkan beberapa komponen. Ini yang disebut dengan hard disk, ini yang disebut dengan DVD RW, ini yang disebut dengan VGA card, ini yang disebut dengan LAN card, ini yang disebut dengan RAM, ini yang disebut dengan heatsink. Ya, langsung aja kita akan membuka hard disk. Ini yang disebut dengan hard disk. Selanjutnya kita membongkar DVD RW. Selanjutnya kita buka VGA card. Ini yang disebut dengan VGA card. Selanjutnya kita buka LAN card. Ini disebut dengan LAN card. Selanjutnya kita buka RAM, Random Access Memory. Ya, kita buka heatsinknya. Ini cara memutarnya adalah ke kiri, puternya diputar. Cara membongkarnya, ini yang disebut dengan heatsink. Selanjutnya kita buka prosesor. Ininya kita tekan, kita buka. Ini yang disebut dengan prosesor.
Selanjutnya kita tutup kembali. Selanjutnya kita bongkar kabel lampu indikator. Ini kabel USB 2, ini USB satunya. Ya, selanjutnya kita bongkar papan mainboard yang sering kita sebut sistem interconnection. Kita copot. Selanjutnya kita buka power supply. Ini yang disebut dengan power supply. Ya, kita sudah berhasil melepaskan beberapa komponen pada casing ini. Kita menjelaskan per komponennya akan dijelaskan oleh Mas Batik. Perkenalkan, nama saya Bangkit. Sebelumnya tadi udah dijelasin ya sama Mas Harul bagaimana sih cara membongkar PC dengan benar. Sekarang saat ini saya akan jelaskan beberapa yang ada di dalam mainboard ini. Yang pertama adalah soket prosesor. Soket prosesor ini tempat di mana prosesor akan dipasang. Kesatuan dari soket prosesor dan prosesor biasanya sering disebut dengan node bridge. Node bridge ini CPU, inti atau otak dari sebuah komputer. Selanjutnya adalah ini short bridge. Kedua slot ini slot RAM untuk tempat RAM dipasang di sini. Yang selanjutnya ini adalah PCI PCI atau PCI Express untuk VGA card pasang di sini. Yang putih ini PCI untuk LAN card atau sound card dipasang di sini. Yang ini adalah baterai CMOS yang bulat kecil ini. Baterai CMOS ini berfungsi untuk menyimpan konfigurasi tanggal, bulan, tahun, dan jam pada komputer. Selanjutnya ini adalah SATA, port SATA, port penghubung antara hard disk dan DVD RW. Yang ini adalah port power, penghubung antara power supply yang ditancapkan sebuah kabel dalam sini untuk menghidupkan atau pencatu daya listrik untuk semua komponen yang ada di dalam sini. Yang terakhir ini adalah back panel. Back panel ini ada beberapa port, fungsinya masing-masing. Yang berwarna hijau ini untuk output suara, yang merah untuk input suara. Ini adalah port LAN. Yang ini keempat ini untuk USB port. Yang ini adalah port VGA. Port VGA ini biasanya untuk dihubungkan dengan kabel
untuk menampilkan output dari sebuah komputer ini biasanya disambungkan dengan monitor atau LCD proyektor. Selanjutnya adalah serial port yang kesatuan ini PS2, masing-masing berfungsi, yang hijau untuk mouse, yang ungu untuk keyboard. Baiklah teman-teman, ini yang disebut dengan prosesor. Prosesor ini berkekuatan dual core. Dual core sering disebut dengan dua prosesor yang digabung dalam satu inti prosesor. Dual core ini bertipe E5400 yang spesifikasinya frekuensinya 2700 MHz, terus bus speednya 800 MHz. Soketnya kita bisa pakai soket 775. Di dalam prosesor ini terdapat control unit atau pusat pengendali semua proses, lalu register, internal memori yang di dalamnya ini, terus aritmatika dan logic unit, yaitu pusat pengoperasian semua bilangan aritmatika dan logika matematika. Semua itu digabung dalam internal CPU interconnection. Oke teman-teman, ini yang disebut dengan hard disk. Hard disk adalah media storage atau media penyimpanan baik sementara maupun permanen. Hard disk ini berfungsi sebagai penyimpan file-file besar seperti file software, file sistem operasi, dan file-file yang lain. Hard disk ini berkapasitas 250 GB. Lalu penghubungan antara hard disk ini dengan mainboard itu dia sudah memakai port SATA seperti ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Fikar dan saya akan membahas mengenai RAM. Mari kita mulai. RAM atau juga singkatan dari Random Access Memory merupakan salah satu tipe memori yang khas digunakan di komputer yang berfungsi untuk menyimpan data yang bersifat sementara, yaitu ketika komputer dialiri daya atau sedang dalam keadaan on. Jadi apabila aliran tenaganya tiba-tiba mati atau off, maka dengan pasti semua data akan hilang. RAM juga mempunyai beberapa jenis-jenis tersendiri, yakni SDR atau Single Date Rate dan DDR atau Double Date Rate. Yang sering kita gunakan adalah DDR. DDR itu sendiri adalah nama sebuah tipe yang menggunakan teknologi Double Clock Cycle. Jenis RAM untuk Double Date Rate yakni DDR, DDR2, dan DDR3. Baik, di sini saya menggunakan tipe DDR3 yang berkapasitas 2 GB berfrekuensi 233 MHz. Untuk segi memori clocknya yakni dari 100 MHz sampai 266 MHz dengan voltase hanya 1,5 volt. Dan sekarang saya akan membahas mengenai komponen-komponen dari RAM ini. Baiklah, kebalik. Yang kuning ini adalah penjembatani antara RAM dengan motherboard, dan lubang kecil ini harus disesuaikan dengan motherboardnya juga seperti yang saya bilang tadi. Dan yang hitam ini adalah inti dari RAM, bukan yang hijau-hijau ini. Yep. Baiklah, sekarang adalah VGA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai VGA. VGA atau yang sering kita kenal dengan Visual Graphic Accelerator adalah sebuah hardware yang mengirim sinyal digital dari komputer sebagai output proses ke monitor. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen dari VGA. Ini adalah konektor dengan motherboard yang merupakan alat penghubung antar VGA dengan motherboard. Sedangkan yang kipas angin ini adalah sebagai suplai tambahan sajalah. Di bawah kipas angin ini terdapat sebuah mini prosesor yang berguna sebagai proses pengirim gambar komputer sebelum akhirnya dikirim ke monitor. Dan yang ini, yang kotak hitam ini adalah
memori video. Ini berguna sebagai penunjang kinerja dari GPU atau Graphic Process Unit dalam melakukan komputasi. Memori video ini berfungsi untuk menyimpan data yang diproses oleh GPU dan menyimpan data yang sebelum akhirnya ditampilkan ke layar monitor. Baiklah, sedangkan yang di belakang ini adalah konektor outputnya. Yang biru adalah VGA, tengah adalah HDMI, dan yang di kiri ini adalah DVI. Saya akan menjelaskan mengenai LAN card. LAN card yang sering kita sebut dengan kartu jaringan atau network interface card adalah hardware yang menjembatani komputer dengan sebuah jaringan. LAN card diberi nomor alamat yang disebut sebagai MAC address yang dapat bersifat statis atau dapat diubah oleh penggunanya. LAN card terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah bersifat fisik dan kedua bersifat logis. Yang bersifat fisik contohnya adalah Ethernet, token ring, dan lainnya. Nah, yang logis adalah loopback adapter dan dial-up adapter. Intinya adalah LAN card untuk menjembatani komputer dengan kabelan yang biasa terhubung dalam satu jaringan. Baiklah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasang LAN card dengan kabelan. Pertama-tama di sini saya mempunyai LAN card, mainboard, dan kabelan. Langsung saja kita terlebih dahulu kita memasang LAN card ke motherboard seperti ini. Baik, sudah terpasang. Dan yang kedua adalah kabelannya. Yap, selesai. Oke, ini adalah DVD writer atau istilah lainnya adalah DVD RW, merupakan salah satu hardware perangkat keras komponen komputer. DVD RW juga sering kita sebut adalah alat pemutar CD, salah satu drive untuk merekam atau memainkan CD. Terdapat optik elektro gelombang magnetik menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi. Fungsinya DVD RW ini adalah untuk membaca kepingan CD dan untuk menulis kepingan CD. DVD writer juga merupakan media storage penyimpanan file atau media backup data dimasukkan ke dalam CD tersebut. Oke, ini adalah power supply. Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan listrik ke dalam komponen dalam casing. Misalnya adalah hard disk, mainboard, kipas, DVD atau CD. Input power supply berupa arus bolak-balik atau AC, sehingga power supply harus mengubah tegangan AC menjadi DC, harus arah. Ketika kita menekan tombol power pada casing, tombolnya dipencet gitu loh. Yang terjadi adalah power supply akan melakukan cek dan tes sebelum memberikan sistem start. Jika tes telah sukses, power supply mengirim sinyal khusus pada mainboard yang disebut dengan power good. Yang saya pegang ini adalah tegangannya AC 230 volt, 4 ampere, 50 Hz. Jenis-jenis kabel konektor pada power supply, yang ini adalah konektor 20 atau 24 pin untuk ATX mainboard. Terus yang 4 pin ini adalah untuk peripheral power, untuk peripheral seperti hard disk, CD-ROM, kipas. Terusnya yang ini 4 pin untuk mainboard server. Terus yang 6 pin ini untuk PCIe, untuk kartu grafis jenis PCIe yang sering kita sebut adalah VGA card. Terus yang ini adalah untuk SATA, untuk hard disk atau optical drive berjenis SATA.
Baiklah teman-teman, saya akan jelaskan tentang hubungan antara hard disk, RAM, dan prosesor. Ketiganya tersebut kita bisa sebut sebagai memori ya dalam komputer. Lalu pertanyaannya, mengapa perlu diciptakan RAM? Mengapa tidak memakai hard disk dan prosesor saja? Jadi begini, RAM itu berfungsi sebagai menyimpan dan mengirimkan sinyal-sinyal perintah ke semua komponen dalam komputer. Lalu RAM sengaja diciptakan kapasitasnya lebih kecil daripada hard disk. Hal ini bertujuan agar RAM lebih cepat menyimpan dan mengirimkan sinyal-sinyal perintah tersebut. Ilustrasinya begini. Bayangkan ada dua buah truk yang sama-sama membawa batu. Kita bisa bayangkan lebih cepat mana antara truk berkapasitas kecil dan truk yang berkapasitas besar. Secara mobilitas pastinya kita bisa menebak bahwa truk yang lebih kecil itu lebih cepat sampainya. Kita bisa implementasikan antara truk besar dan truk kecil itu. Yang terkecil itu RAM dan truk yang besar adalah hard disk. Jadi teman-teman, prosesor ini akan lebih cepat memproses memori yang berkapasitas kecil daripada memproses yang berkapasitas besar. Oke teman-teman, saya di sini ditugaskan kembali untuk memasang komponen-komponen dalam PC ini. Oke, langsung aja kita memasangnya. Oke, pertama-tama kita pasang power supply-nya terlebih dahulu. Oke, power supply sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang mainboardnya. Kita baut mainboardnya supaya terkunci. Sudah terpasang satunya di sini. Satunya di sini pojok. Dan satunya di pojok sini. Agak susah emang, paling pojok sendiri. Sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang hard disknya. Lalu kita pasang DVD RW-nya. Pasangnya lewat depan ya. Terus kita baut.
selesai terpasang DVD RW nya, selanjutnya kita pasang RAM nya. Kita tekan kiri dan kanan secara bersamaan. Sudah terpasang, lalu kita pasang VGA nya, VGA card. Sudah terpasang, lalu kita pasang LAN cardnya. LAN cardnya sudah terpasang, lalu kita pasang kabel SATA dari mainboard ke harddisk. Sudah terpasang, lalu kita pasang kabel SATA dari mainboard ke DVD RW. Baiklah teman-teman, yang terakhir kita akan memasang kabel panel dari casing ini ke dalam mainboard ini. Yang pertama kita memasang USB 1 dulu. USB 1 kita pasang. Yang kedua kita pasang USB 2. Baiklah teman-teman, kita sudah berhasil memasang beberapa komponen, baik dari hardware dan kabel-kabel yang sudah terangkai dalam PC ini. Alhasil PC ini sudah siap kita gunakan. Baiklah teman-teman, yang terakhir kita akan memasang kabel panel dari casing ini ke dalam mainboard ini. Yang pertama kita memasang USB 1 dulu. USB 1 kita pasang. Kedua kita pasang USB 2. Baiklah teman-teman, kita sudah berhasil memasang beberapa komponen, baik dari hardware dan kabel-kabel yang sudah terangkai dalam PC ini. Alhasil PC ini sudah siap kita gunakan.